Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering saya sampaikan, kenapa kok tema tentang inner game ini menjadi penting. Kenapa kita perlu sadar bahwa ada permainan, ada dinamika di dalam diri kita yang ini perlu kita menangkan. Secara mental, secara emosional, dan puncaknya secara spiritual. Karena saat kita sungguh-sungguh melatih diri, menguasai inner game ini, efeknya itu bisa mengubah hidup. Saat kita mampu menang di dalam diri, teman-teman, ini akan berpengaruh pada banyak sekali aspek kehidupan. Yang pertama, kita akan jauh lebih sehat secara mental dan emosional. Kalau kita punya pola pikir yang lebih tenang, lebih solutif, kita bisa mengurangi stres, bisa mengurangi kecemasan, nggak ketakutan berlebihan. Bagaimana kita belajar melihat masalah bukan sebagai beban, tapi kesempatan untuk berkembang. Efek berikutnya ini pun berpengaruh pada kesuksesan kita secara profesional. Bagaimana dunia kerja yang terus berubah, dan hanya mereka yang punya pola pikir inovatif, kreatif, adaptif yang akan mampu bertahan. Jadi penguasaan terhadap inner game ini, teman-teman, akan membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih siap menghadapi tantangan, siap mengambil resiko yang terukur, dan terus berkembang dalam karir. Belum lagi efek pada hubungan interpersonal yang lebih baik. Karena banyak sekali konflik dalam hidup itu berawal dari cara berpikir yang sempit. Kurang pahamnya kita terhadap perspektif orang lain. Jadi saat kita mengembangkan pola pikir yang lebih terbuka, kita bisa berempati lebih dalam, kita akan mampu membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Lagi-lagi ini dimulai dari inner game. Apalagi kalau kita kaitkan efeknya pada kehidupan yang lebih bermakna. Karena seringkali kita itu merasa terjebak dalam rutinitas, kehilangan makna dalam hidup. Itulah kenapa penting untuk menjadi master dalam inner game ini, agar kita mampu menemukan keseimbangan antara pencapaian dan kebahagiaan batin. Dan kita mampu menjalani hidup dengan jelas, tujuan yang lebih jelas, clarity of purpose, dan penuh makna, meaningful life. Mereka yang sungguh-sungguh melatih dan menguasai dinamika batin ini akan merasakan hidup yang lebih kaya, zahiran wa batinan, lebih bermakna dan lebih penuh kendali, lebih fleksibel menghadapi tantangan dan lebih tangguh. Jadi orang yang mampu menang di dalam dirinya, dia tuh melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang, bukan ancaman. Dia berani mencoba hal-hal baru tanpa takut gagal. Kalaupun 1-2 waktu berbuat salah, maka bisa memanfaatkan kesalahan itu sebagai pelajaran, bukan alasan untuk berhenti. Bukankah ada banyak sekali kisah mereka yang mengalami banyak gagal sebelum mereka sukses pada akhirnya? Karena mereka tetap bertahan, sehingga akhirnya terbuka jalan-jalan. Siapapun yang menguasai inner game-nya akan memiliki kendali atas hidupnya. Dan akhirnya ini memungkinkan seseorang untuk membuat keputusan yang lebih berani. Nggak banyak takut, apalagi menakutkan pendapat orang lain. Yang dilihat itu peluang, kemungkinan, bukan cuma hambatan. Dia bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, tanpa menyalahkan keadaan. Orang yang menjadi master dalam inner game-nya, itu mampu mencapai impiannya, dan memaksimalkan potensi yang Allah titipkan dalam hidupnya. Jadi dengan berlatih menguasai inner game, kita tuh lagi membuka pintu menuju kehidupan yang lebih besar. Kalaupun kita gagal, kita gunakan kegagalan itu sebagai batu loncatan, dan bahkan akhirnya bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Tapi kalau kita nggak sadari dinamika batin ini dan kita kalah dalam inner game kita ini, akhirnya kita akan berada pada jalan stagnasi. Membuat seseorang mungkin secara nggak sadar menciptakan batasan bagi dirinya sendiri. Terjebak dalam pola pikir yang menghambat. Ketika gagal langsung menyerah, langsung menganggap ini adalah akhir dari segalanya. Ketika menghadapi tantangan, lebih banyak mengeluh daripada mencari solusi. Ketika melihat orang lain sukses, dia merasa iri. Bukannya belajar dari mereka, tapi malah mendengki. Ketika peluang datang, ragu-ragu, takut gagal, sulit beradaptasi, sulit adaptif terhadap perubahan. Dia menolak belajar keterampilan baru, padahal dunia terus berkembang, terus berubah. Dia menghindar untuk keluar dari zona nyaman, walaupun dia sebenarnya nggak merasa bahagia juga, tapi nggak mau mengambil inisiatif, hanya menunggu keadaan berubah dengan sendirinya. Nah ini tanda-tanda orang yang kalah dengan inner game-nya.
Karena teman-teman sebetulnya hidup ini kan hasil dari pola pikir dan keputusan kita sendiri. Kita bisa memilih berada di jalan transformasi, di mana setiap tantangan adalah peluang, dan setiap kegagalan adalah pelajaran. Akhirnya setiap langkah itu membawa kita lebih dekat pada kehidupan yang kita inginkan. Atau kita bisa memilih untuk terjebak di jalan stagnasi. Hidup dalam ketakutan, penyesalan, keterbatasan yang terus menghantui diri kita. Jadi setiap hari adalah kesempatan untuk memilih ulang. Dan gak ada kata terlambat untuk mengubah pola pikir, mengambil tindakan, dan melangkah ke arah yang lebih baik. Seringkali yang diperlukan adalah keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Dan keyakinan bahwa perubahan akan terus terjadi dan ini perlu kita hadapi. Pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita akan tetap stagnan atau kita melangkah maju menuju versi terbaik dari diri kita. Dan sekali lagi semua ini bermula dari inner game, teman-teman. Keberanian, ketakutan itu dinamika batin yang perlu kita sadari dan perlu kita latih. Dan memang latihan inner game ini proses yang terus-menerus. Transformasi diri itu bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Dia bukan kebetulan atau keberuntungan, enggak. Tapi ini sebuah proses yang memerlukan kesadaran, ketekunan, kesungguhan, sekaligus strategi-strategi yang terstruktur. Jadi perubahan sejati itu tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, karena lingkungan atau situasi yang sedang kita hadapi, tidak. Tapi perubahan sejati itu berasal dari cara seseorang itu berpikir, seseorang itu merasakan dan menemukan makna dalam hidupnya. Itulah kenapa saya memilih konten ini. Saya memilih fokus di konten ini. Konten tentang inner game ini saya niatkan untuk membantu sebanyak mungkin orang untuk melakukan perubahan dari dalam. Perubahan pola pikir dan ruang batinnya. Dan harapannya efeknya nanti bukan hanya fokus pada satu aspek perubahan, tetapi transformasi secara holistik. Karena inner game itu mencakup paling tidak ada 3 dimensi. Dimensi pertama itu dimensi mental. Bagaimana cara kita berpikir, cara kita melihat sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda. Dimensi kedua, dimensi emotional. Bagaimana kita mampu mengelola segala rasa yang ada dalam diri untuk kesejahteraan psikologis kita. Dan yang ketiga, yang paling puncak, yang paling dalam itu adalah dimensi spiritual. Ini tentang pemaknaan hidup dan mengkoneksikan diri kita dengan nilai-nilai agung. Jadi ini 3 dimensi yang saling berkaitan. Dan 3 dimensi ini adalah pondasi utama untuk menciptakan perubahan. Perubahan yang bukan singkat, tapi perubahan yang jangka panjang dan bermakna. Nah, pendekatannya dengan pendekatan psikologi, dengan pendekatan spiritual. Ini power yang luar biasa untuk transformasi diri, teman-teman. Dan ini sejalan dengan berbagai teori dalam psikologi modern, dalam filosofi kehidupan atau ajaran-ajaran spiritual, bahwa kita ini makhluk yang kompleks dengan kebutuhan lebih dari sekedar pencapaian materi. Jadi transformasi diri itu bukan hanya tentang mencapai target materi atau kesuksesan tertentu, tapi juga tentang menemukan keseimbangan dalam hidup. Bagaimana kita mengelola tantangan dengan bijak, bagaimana menjalani kehidupan dengan lebih selaras. Dan semua ini dimulai dari dalam diri. Kalau kata para neuroscientist, perubahan pola pikir seseorang atau shifting mindset, mindset shifting, itu berdampak sangat signifikan pada cara seseorang mengambil keputusan, kemampuan seseorang merespon sebuah tantangan, sampai pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru. Kalau kita bahas dari sudut pandang spiritual, perubahan diri itu berkaitan dengan peningkatan kesadaran dan refleksi diri yang mendalam. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah itu enggak mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Jadi ayat ini menegaskan bahwa perubahan sejati itu dimulai dari dalam diri seseorang lewat usaha menemukan kesadaran yang itu kita lakukan secara aktif. Jadi ketika seseorang memahami dan melatih dirinya untuk menguasai inner game, dia akan bisa mengarahkan perubahan hidupnya dengan lebih mudah. Dia akan mampu mengatasi hambatan mental atau emosionalnya. Dia mampu membangun pola pikir dan kebiasaan yang lebih selaras dengan tujuan hidupnya. Dan itu dalam 3 dimensi tadi tuh. Yang pertama dalam dimensi mental, bagaimana seseorang mampu mengubah perspektifnya untuk lebih berdaya, dia membangun growth mindset. Dalam dimensi emosional, dia mampu mengelola emosinya, dia mampu merangkul stresnya menjadi kekuatan, dan dalam dimensi spiritual, dia mampu menemukan maknanya dan meningkatkan kesadarannya. Coba kita bahas satu-satu ya, 3 dimensi ini.
Yang pertama, dimensi mental. Ini tentang membangun pola pikir yang adaptif dan memberdayakan, bukan pola pikir yang melemahkan. Karena lagi-lagi teman-teman, pola pikir atau mindset itu kunci untuk menghadapi perubahan. Dunia kita terus berubah setiap hari. Kita dihadapkan pada banyak sekali tantangan yang menuntut kita untuk berkembang. Tapi tidak semua orang menghadapi tantangan dengan cara yang sama. Ada yang melihatnya sebagai peluang, ini kesempatan. Ada yang menyerah sebelum mencoba. Ini bermula dari pola pikir. Saya juga pernah bahas di beberapa video sebelumnya ya tentang fixed mindset dan growth mindset. Nah, ini sangat menentukan banyak hal, teman-teman. Konsep ini dijelaskan oleh Carol Dweck dalam bukunya Mindset, judulnya The New Psychology of Success. Jadi berdasarkan riset sekian lama, ternyata orang-orang yang punya growth mindset itu lebih memungkinkan memiliki pencapaian yang lebih baik dalam hidupnya dibandingkan mereka-mereka yang punya fixed mindset. Kalau orang yang fixed mindset, dia menghindari tantangan. Tapi kalau orang yang growth mindset, justru dia mencari tantangan baru karena itu kesempatan dia untuk bertumbuh. Orang yang punya fixed mindset, dia mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Tapi orang dengan growth mindset, dia melihat kegagalan, kesulitan sebagai kesempatan untuk belajar. Orang yang punya fixed mindset akan menganggap, ya usaha saya sia-sia nih. Tapi orang yang punya growth mindset tidak. Dia percaya bahwa setiap usaha itu meningkatkan kemampuan dirinya. Terlepas berhasil atau gagal. Ketika melihat orang lain, orang yang punya fixed mindset, dia iri, dengki terhadap keberhasilan orang lain. Tapi orang yang punya growth mindset, justru dia terinspirasi dan mau belajar dari suksesnya orang lain. Nah, bagaimana kita menata batin supaya kita mampu punya mental seperti itu, mengembangkan pola pikir yang adaptif dan berdaya? Yang pertama, sadari dulu, bagaimana sih selama ini kita merespon sebuah tantangan? Apakah kita melihat tantangan sebagai ancaman, atau justru ini peluang untuk berkembang? Dan ini ditentukan oleh self-efficacy memang. Jadi keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya itu sangat menentukan seberapa sukses dia. Saya pernah bahas di video sebelumnya tentang optimisme, tentang kepercayaan diri. Seorang mukmin itu percaya dirinya bulat, mantep. Kenapa? Karena dia yakin ada Allah membersamainya. Itu lebih dari sekedar confidence biasa, tapi ini spiritual confidence. Humble confidence, yang itu membuat dia tetap bergerak meskipun dalam keadaan sulit. Lalu yang kedua, ubah cara pandang kita terhadap kegagalan. Kalau gagal itu, lihatlah sebagai umpan balik, sebagai feedback, bukan akhir dari segalanya. Dan yang ketiga, kelilingi diri kita dengan orang-orang yang juga punya growth mindset, orang yang berpikir positif. Karena pola pikir itu menular dalam lingkungan sosial. Bergaul dengan individu yang punya growth mindset, itu akan membantu kita mengadopsi sikap yang sama. Dan yang keempat, beranikan diri, biasakan diri untuk keluar dari zona nyaman. Ini adalah kunci pertumbuhan. Kata para peneliti, kapan sih manusia itu paling efektif dalam belajar? Ketika dia menghadapi tantangan yang agak keluar sedikit dari kemampuannya saat ini. Jadi keluar dari zona nyamannya. Dan yang berikutnya, latih terus afirmasi positif. Bahwa kata-kata yang keluar dari lisan kita, yang merupakan ekspresi apa-apa yang ada di dalam, itu akan meningkatkan ketahanan mental kita, bahkan bisa mengurangi stres. Saya pun sudah pernah bahas di video sebelumnya tentang kekuatan afirmasi. Ya. Kemudian teruslah belajar dan eksplorasi hal-hal baru. Baca buku, ikut kursus, mungkin mendengarkan kisah inspiratif. Ini akan memperkaya kita dalam cara kita memandang dunia. Jadi pola pikir itu bisa diubah. Bukanlah sesuatu yang tetap. Kita bisa melatihnya dan kita bisa mengembangkannya setiap hari. Kalau kita memilih punya growth mindset, kita sedang membuka lebih banyak peluang untuk bisa sukses dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Dan perjalanan perubahan itu dimulai dari dalam diri. Kemudian dalam dimensi emosional sekarang, bagaimana kita mampu mengelola perasaan dan reaksi atau respon-respon kita dengan bijak. Jadi selain pola pikir, dimensi pikiran, mindset, ada juga heart set, saya menyebutnya. Kemampuan mengelola emosi. Ini punya peran sangat penting dalam transformasi diri. Bahkan dalam banyak kajian kita udah sering dengar, suksesnya seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual atau IQ-nya saja, tapi juga oleh kecerdasan emosionalnya. Kemampuan mengelola perasaan dan reaksi terhadap berbagai situasi dalam hidup. Yang paling populer bahasan tentang hal ini ditulis oleh Daniel Goleman ya, dalam bukunya Emotional Intelligence. Bahwa beliau menjelaskan bahwa emotional quotient atau EQ
itu berkontribusi lebih besar terhadap pencapaian dan keberhasilan seseorang dibandingkan IQ. Karena banyak orang dengan IQ-nya tinggi, tapi gagal karena kurangnya keterampilan dalam mengelola emosi, dan dia nggak mampu membangun hubungan yang baik, relasi yang baik dengan orang lain. Sebaliknya, individu yang IQ-nya bagus, dia lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Dia lebih tangguh ketika menghadapi kegagalan, dan lebih efektif dalam berkomunikasi atau berkolaborasi. Terus bagaimana caranya supaya kita mampu punya kecerdasan emosi? Ada 5 pilar kecerdasan emosi teman-teman dalam banyak teori. Yang pertama, self-awareness, sadar diri dulu. Kita memahami dan kita mengelola emosi dengan sepenuh sadar. Jadi kesadaran diri itu kemampuan mengenali, memahami, atau mengevaluasi emosi secara objektif. Jadi orang yang punya kesadaran tinggi, dia tuh bisa loh mengidentifikasi, identify perubahan emosinya. Dia memahami sebabnya apa, dan dia sadar dampak terhadap pikirannya dan tindakannya apa nih kalau ini nggak kita kelola. Contoh misalnya, ada seorang pemimpin yang dia sadar bahwa dia sedang frustrasi. Dia nggak akan melampiaskan emosinya itu kepada timnya, tapi dia mencari cara bagaimana ya stres ini bisa saya kelola secara konstruktif. Seorang profesional misalnya, dia merasa cemas ketika harus berbicara di depan umum. Dia akan lebih mudah mengatasinya kalau dia sadari itu dan dia mampu melatih dirinya mungkin dengan teknik pernapasan. Nah ini inner game teman-teman. Nah latihan singkatnya begini. Coba deh tuliskan emosi apa yang Anda rasakan hari ini. Lalu kenali apa pemicunya. Bagaimana Anda meresponnya. Ini akan membantu Anda untuk meningkatkan self-awareness. Lalu yang kedua setelah self-awareness adalah self-regulation, pengelolaan diri. Setelah sadar, bagaimana kita mampu mengendalikan emosi itu dengan bijak. Karena mengendalikan reaksi emosional itu sangat penting dalam kehidupan pribadi, termasuk dalam kehidupan profesional. Bagaimana kita mampu tetap tenang dalam situasi sulit misalnya. Kita menghindari tindakan yang impulsif. Dan kita merespon tantangan itu dengan rasional. Akhirnya efeknya apa? Kita akan mengurangi banyak konflik di tempat kerja. Konflik interpersonal. Termasuk konflik di kehidupan pribadi. Dan ini akan membantu kita untuk mengambil keputusan lebih objektif. Mateng gitu. Nggak emosional. Dan efeknya kita akan punya kredibilitas lebih baik. Kepercayaan orang lain terhadap Anda. Tips singkatnya untuk melatih ini, kalau kita lagi merasa emosi yang memuncak, jeda dulu. Ambil jeda beberapa detik, tarik nafas sebelum kita merespon. Bisa dengan teknik mindfulness, journaling, dan lain sebagainya. Ini pun udah sering saya bahas di video-video sebelumnya ya. Setelah self-awareness, self-regulation, yang ketiga tentang motivation, motivasi, dorongan internal untuk terus lebih baik. Jadi motivasi dalam emotional intelligence ini bukan sekedar dorongan eksternal. Penghargaan orang lain, pengakuan orang lain, validasi dari orang lain. Bukan. Tapi ini motivasi intrinsik. Keinginan kuat dari dalam diri untuk mencapai tujuan. Untuk bisa bertahan, menghadapi rintangan, dan terus berkembang. Jadi ciri orang yang motivasinya bagus itu, dia fokus pada tujuan jangka panjangnya. Dia nggak mudah menyerah walaupun lagi sulit. Dia punya semangat belajar yang tinggi. Karena tujuannya itu clear. Seseorang itu akan mampu menikmati prosesnya. Semenderita apapun kalau dia punya tujuan yang clear. Itu sumber motivasi. Jadi coba, apa latihan singkatnya? Tanya, apa 3 alasan utama Anda, mengapa Anda ingin mencapai tujuan tertentu? Dan ini akan membantu Anda, memperkuat motivasi Anda ketika menghadapi tantangan dan kesulitan. Yang keempat, tentang empathy. Nah, ini hubungan dengan orang lain nih. Bagaimana kita memahami, merasakan emosi orang lain. Terlebih dalam dunia kerja, termasuk dalam kehidupan pribadi, empati ini sangat penting kalau kita ingin membangun hubungan yang sehat. Meningkatkan kerjasama tim, menciptakan lingkungan yang harmonis. Dalam kehidupan profesional juga akan meningkatkan efektivitas leadership saat kita memahami kebutuhan bawahan atau tim yang terkait. Ini akan memudahkan kita ketika negosiasi. Kalau kita memahami perspektif pihak lain, akhirnya hubungan kerjasama juga lebih baik. Nah, latihan untuk punya kemampuan ini teman-teman sekalian, jadilah pendengar yang baik. Saat berbicara dengan seseorang, coba dengarkan dengan penuh perhatian. Jangan menyela dan berlatihlah menempatkan diri Anda di posisi orang lain sebelum kita bereaksi terhadap emosinya. Dan ini akan berkaitan dengan keterampilan sosial yang kelima atau social skills. Jadi efek kecerdasan emosi akan membuat kita mampu membangun dan menjaga hubungan yang baik.
Dan sekali lagi ini dimulai dari dalam nih, inner game. Coba latihan, kenali emosi Anda. Ini langkah awal menuju kendali diri. Jadi perjalanan meningkatkan kecerdasan emosi itu dimulai dengan kesadaran diri. Kebanyakan dari kita itu terlalu sering bereaksi secara otomatis terhadap sebuah situasi tanpa betul-betul kita sadar apa yang sedang kita rasa dan mengapa kita merasakannya. Akhirnya emosinya nggak terkendali. Dan ini memicu keputusan yang kurang bijak, menciptakan konflik. Dan pada akhirnya ini menghambat kemajuan pribadi. Kemudian luangkan waktu untuk refleksi diri. Setiap hari, bagi kita seorang muslim itu 5 kali sehari kita sholat itu refleksi. Kalau ada rasa-rasa yang gak enak dalam diri, kita bawa dalam sujud dan kita adukan kepada Allah. Kita mampu mengatur reaksi emosional. Kita menjaga ketenangan di tengah tekanan. Jadi setelah kita mengenali emosi, langkah selanjutnya kita mengelola reaksi terhadap emosi itu. Tidak semua emosi harus diekspresikan secara langsung. Terutama kalau kita sadar ini akan berdampak negatif nih. Baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Saya sudah bahas ini juga di beberapa video sebelumnya ya. Tips praktisnya itu tarik nafas dalam-dalam, atur nafas, alihkan fokus dari pemicu stres kepada solusi yang lebih konstruktif. Beri jeda waktu sebelum kita merespon sebuah situasi supaya jernih. Akhirnya efeknya apa? Kita akan lebih mudah beradaptasi dengan berbagai keadaan tanpa terbawa oleh emosi yang merugikan. Bagaimana kita mampu mengelola stres dengan efektif, tetap tenang meskipun di tengah badai. Karena namanya stres itu bagian alami dari kehidupan. Bukan stres yang bahaya, tapi bagaimana cara kita meresponnya. Berkali-kali saya pun sering menyampaikan hal ini teman-teman. Silahkan cek video-video saya yang lain ya. Dan terakhir, dimensi spiritual. Bagaimana kita menemukan makna dan tujuan hidup yang lebih besar. Dalam perjalanan hidup, teman-teman sekalian, banyak orang mencapai satu titik di mana mereka mulai bertanya makna di balik segala hal yang mereka lakukan. Mungkin sudah bekerja keras, sudah meraih berbagai pencapaian, terpenuhi kebutuhan materi, tapi tetap ada sesuatu yang kurang, ada sebuah kehampaan yang sulit dijelaskan. Nah, saat itulah dimensi spiritual itu memainkan peranan yang sangat penting. Bagaimana seseorang mampu menemukan makna yang lebih besar dan tujuan hidup yang lebih dalam dari apa yang dilakukan. Jadi spiritualitas itu tidak terbatas pada ritual agama saja, ritual ibadah harian, tapi lebih dalam lagi, spirituality itu tentang bagaimana seseorang memaknai eksistensi dirinya, memahami perannya dalam kehidupan, dan merasakan keterhubungannya dengan sesuatu yang lebih besar. Bahwa pada akhirnya, menurut para peneliti, menurut para filosof, menurut para ulama juga, mereka mengatakan faktor utama yang membuat seseorang itu betul-betul bahagia itu bukan sebatas materi, jabatan, prestasi, tapi keberadaan tujuan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sebuah kehidupan yang didasarkan pada makna, atau disebut dengan purpose-driven life. Bahwa seseorang yang punya makna hidup yang kuat itu lebih bahagia, lebih sehat secara mental, lebih termotivasi dalam mencapai tujuan mereka. Artinya, dengan kata lain, siapapun yang paham mengapa mereka hidup, mereka menemukan alasan mereka hidup, itu cenderung punya daya juang yang lebih besar dalam menghadapi tantangan kehidupan. Dan kalau dalam ajaran Islam, ini sangat basic sekali, ini fundamental sekali. Sebagaimana Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah nggak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah. Menjadikan setiap aktivitas itu jadi amal soleh, penghambaan, menghamba kepada Allah. Jadi ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan sebuah tujuan yang lebih besar daripada sekedar mengejar kesenangan duniawi. Bagi mereka yang memahami tujuan ini, kehidupannya akan lebih jelas, lebih terarah. Setiap tantangan yang datang bukan lagi menjadi penghalang, tapi justru menjadi bagian dari pelajaran menuju kesempurnaan spiritual. Tapi memang masalahnya di dunia modern saat ini penuh dengan distraksi, banyak orang akhirnya kehilangan koneksi dengan makna hidup mereka. Sekedar terjebak dalam rutinitas tanpa arah. Ngejar sukses materi tanpa memahami apa alasan dibalik semua ini. Akhirnya apa? Krisis identitas, kebingungan, stres yang berlebihan. Itu seringkali muncul. Bukan karena kurang pencapaian, tapi karena hilangnya makna dalam apa yang mereka lakukan. Hidup jadi hampa, dan seakan gak pernah ngerasa cukup. Tapi ketika seseorang mulai membangun kesadaran spiritualnya, itu semuanya bisa berubah. Seseorang mulai melihat hidup itu dari perspektif yang lebih luas. Dan memahami bahwa setiap pengalaman
baik yang enak maupun yang gak enak, adalah bagian dari perjalanan panjang menuju satu yang lebih besar. Ridhonya Allah bagi seorang muslim. Jadi segala sukses duniawi yang dia miliki, itu kendaraan untuk bisa memberikan dampak positif. Ibadah, memberikan manfaat kepada orang lain, melayani orang lain, dan meninggalkan legacy. Dan memang kesadaran spiritual ini nggak datang begitu saja. Ini perlu kita pupuk lewat perenungan, refleksi, pengalaman hidup, dan ini bagian dari inner game. Jadi teman-teman, intinya saya ingin menjelaskan inner game ini sangat penting. Mudah-mudahan tema ini bisa terus kita gali, bisa terus kita kupas dengan berbagai macam bahasan dan perspektif yang semoga ada manfaatnya untuk Anda.